Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Putratiwi dengan NIM 2101166. Saya bertindak sebagai moderator. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains, selaku dosen pengampu mata kuliah toksikologi. Adapun materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami yaitu cabang-cabang ilmu toksikologi. Anggota dari kelompok 2 yaitu ada saya sendiri, Amanda Putratiwi, ada Tika Lutfia, ada Pujiana, ada Sabrina, ada Silvina Harumawarni, ada Syafira Ramadanti Balkis, ada Triamita Yolanda, dan ada Yunia Lutfila. Apa itu toksikologi? Toksikologi merupakan ilmu atau pemahaman tentang pengaruh berbagai macam zat-zat kimia yang merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Istilah toksikologi awalnya berasal dari bahasa Latin yaitu toxon, yang artinya racun. Sedangkan ilmu pengetahuan sendiri berasal dari kata logos. Secara etimologi, toksikologi terbagi dari dua kata tersebut dan didefinisikan sebagai ilmu tentang racun, dan juga didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari efek-efek merugikan dari suatu zat. Toksikologi merupakan salah satu cabang ilmu pengetahuan yang amat luas penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dan di tempat kerja. Toksikologi juga merupakan ilmu yang cukup pesat perkembangannya hingga dapat melahirkan beberapa cabang ilmu toksikologi berdasarkan ilmu dan aplikasinya. Tujuan toksikologi adalah mengenal dan mengkaji mekanisme efek toksik, bahkan kimia terhadap makhluk hidup, agar manusia dapat menggunakan dan hidup berdampingan dengan toksikan tanpa menimbulkan efek yang merugikan, seperti gangguan kesehatan atau rusaknya lingkungan hidup. Toksikologi sangat bermanfaat untuk memprediksi atau mengkaji akibat yang berkaitan dengan bahaya toksik pada manusia dan lingkungannya. Cabang-cabang ilmu toksikologi. Toksikologi sangat luas cangkupannya. Menurut Francis LU, mengelompokkan ke dalam 4 bidang, yaitu yang pertama bidang kedokteran untuk tujuan diagnostik, pencegahan, dan terapeutik. Yang kedua bidang industri makanan sebagai zat tambahan baik langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga bidang pertanian sebagai pestisida, zat pengatur pertumbuhan, bantuan penyerbukan, dan zat tambahan pada makanan hewan. Yang keempat, bidang industri kimia sebagai zat pelarut, komponen, dan bahan antara bagi plastik serta banyak jenis bahan kimia lainnya. Di dalam industri kimia juga dipelajari pengaruh logam seperti misalnya pertambangan dan tempat peleburan, produk minyak bumi, kertas dan pulpa, tumbuhan beracun, dan racun hewan terhadap kesehatan. Untuk selanjutnya yaitu di lapangan, pembagian toksikologi berdasarkan aplikasinya di berbagai sektor dunia kerja dan dunia usaha, antara lain seperti berikut. Yang pertama ada toksikologi industri atau toksikologi okupasi yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan toksikologi pada pekerja yang terpajan. Yang kedua, toksikologi klinik yang mempelajari efek toksikan pada organ spesifik dan kesehatan pada umumnya serta pengelolaannya. Yang ketiga ada toksikologi forensik yang mempelajari segala teknik analitis dan keterampilan untuk kepentingan mediko-legal. Yang keempat ada toksikologi pertanian yang mempelajari toksikan yang ada pada bidang pertanian seperti pestisida dan pupuk. Yang kelima ada toksikologi lingkungan yang mempelajari nasib toksikan di lingkungan serta dampak pada ekosistem dan manusia. Toksikologi mengalami perkembangan sehingga dijumpai subdisiplin ilmu, yaitu seperti contohnya pada bidang toksikologi okupasi yang berfokus pada toksikologi di tempat kerja, kemudian toksikologi lingkungan yang berfokus pada lingkungan, toksikologi analitik atau forensik yang fokus pada analitik dan forensik, kemudian ekotoksikologi yaitu toksikologi di lingkungan biota, kemudian toksikologi pernafasan yang fokus pada toksikologi pada sistem pernafasan, pada bidang neurotoksikologi yang fokus pada toksikologi sistem saraf, kemudian bidang toksikologi kimia yang fokus terhadap toksikologi bahan-bahan kimia, bidang toksikologi klinik yang fokus pada toksikologi di bidang klinik, bidang toksikologi yang fokus pada toksikologi bahan pangan, bidang toksikologi regulator yang fokus pada dalam bidang peraturan, toksikologi in intro yang fokus pada toksikologi in intro atau di luar tubuh, toksikologi kebakaran yang fokus pada
dalam bidang kebakaran, toksikologi genetik yang fokus pada genetik, toksikologi komestik yang fokus pada bahan komestik, toksikologi deskriptif yang fokus untuk menjelaskan efek toksik, kemudian toksikologi mekanistik yang fokus pada mekanisme, toksikologi reproduktif, toksikologi yang fokus pada sistem reproduksi, toksikologi obat yang fokus pada toksikologi farmasi, toksikologi pestisida yang fokus pada pestisida, toksikologi okuler yang fokus pada sistem penglihatan, toksikologi renal yang fokus pada mempengaruhi ginjal, dan yang terakhir hepatotoksikologi yaitu toksikologi yang fokus mempengaruhi hati. 1. Toksikologi lingkungan. Toksikologi lingkungan merupakan cabang toksikologi yang menguraikan pemajanan yang tidak disengaja pada jaringan biologi, atau lebih khusus pada manusia. Dengan senyawa kimia yang pada dasarnya merupakan pencemaran lingkungan, makanan atau air, pada prinsipnya toksikologi lingkungan mengkaji tentang keracunan yang terjadi secara tidak sengaja seperti keracunan akibat makan ikan yang berasal dari teluk Minamata, Jepang, dan mengakibatkan penyakit Minamata. Keracunan gas akibat aktivitas gunung berapi dan masih banyak contoh lainnya. Pencemaran lingkungan yaitu pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, pencemaran logam berat, sama dengan manusia sebagai makhluk hidup memerlukan beberapa logam seperti Mn, Fe, Cu, Zn dalam jumlah yang sangat kecil. Tetapi ada beberapa logam lain yang tidak dibutuhkan oleh tubuh, yaitu Hg, Cd, Pb, dan Ni. Logam-logam tersebut bersifat sangat toksik atau beracun. Residu sama dengan segala sesuatu yang tertinggal, tersisa, atau berperan sebagai kontaminan dalam suatu proses kimia tertentu. Residu terkadang dapat disamakan dengan ampas atau pengotor. Yang kelima ada toksikologi deskriptif. Toksikologi deskriptif merupakan ilmu yang terfokus pada tes eksperimental zat racun terhadap hewan untuk dapat mengidentifikasi dan mengetahui kadar suatu racun yang juga sebagai standar keamanan bagi manusia dan lingkungan. Jadi, toksikologi deskriptif adalah uji toksikologi untuk mendapatkan gambaran informasi yang digunakan untuk mengevaluasi resiko yang timbul oleh bahan kimia terhadap manusia dan lingkungan. Dan yang keenam, ada toksikologi mekanistik toksikologi, merupakan ilmu yang mempelajari tentang mekanisme kerja dari zat beracun di dalam tubuh. Selanjutnya ada toksikologi regulatori, di mana bagian ilmu yang bertanggung jawab dalam memutuskan terhadap data yang didapat berdasarkan hasil dari deskriptif dan mekanistik dalam menentukan ketoksikan suatu zat. Pembagian dari regulator toksikologi ini yang pertama ada Food and Drug Administration atau FDA, mengatur perihal obat, peralatan medis, kosmetik, dan bahan tambahan makanan yang digunakan dalam bidang kesehatan maupun tujuan komersial. Yang kedua ada Environmental Protection Agency atau EPA, bertanggung jawab mengatur pestisida, bahan kimia beracun, limbah berbahaya, dan polutan di air dan udara. Yang ketiga ada Consumer Product Safety Commission, mengatur segala barang dagangan yang digunakan di rumah dan di sekolah yang belum diatur oleh FDA dan EPA. Selanjutnya yang keempat ada Occupational Safety and Health Administration atau OSHA, menentukan tempat kerja itu aman atau tidak aman bagi pekerja. Selanjutnya ada Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau disingkat dengan BPOM, sebuah lembaga di Indonesia yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di Indonesia. Fungsi dan tugas badan ini menyerupai fungsi dan tugas Food and Drug Administration atau FDA di Amerika Serikat dan Eropa.